Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran melalui daring. Anak-anak, senang sekali saya hari ini masih bisa ketemu dengan kalian. Setelah kemarin kita bertemu di mata pelajaran housekeeping, untuk kali ini kita ketemu untuk mata pelajaran front office. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk pelajaran produktif kita pembelajaran ini dilakukan secara tim. Jadi bisa bergantian nanti untuk yang mengajar di kelas kalian. Untuk front office ini nanti timnya saya dengan Bu Helda atau Miss Helda. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai front office. Ini materi awal ya. Kemarin untuk yang kelas 11 PHA ini sudah saya share terkait dengan materi, dan hari ini penjelasannya. Untuk di kelas 11 PHB ini sekaligus materi dan juga penjelasannya saya sampaikan pada hari ini. Baik, kita mulai anak-anak ya. Untuk di front office nanti materi yang akan kita pelajari mungkin kemarin sudah disampaikan juga terkait dengan kompetensi dasarnya ya. Ini ada 5 kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Yang pertama, ini menerapkan penerimaan telepon masuk. Ini untuk ranah pengetahuan, untuk keterampilannya menjawab telepon masuk. Kompetensi dasar yang kedua, menerapkan panggilan telepon. Untuk keterampilannya melakukan panggilan telepon. Selanjutnya, ini adalah memahami reservasi. Keterampilannya nanti kita melakukan klasifikasi proses reservasi. Kompetensi yang keempat, menerapkan penanganan reservasi individu. Untuk keterampilannya memahami reservasi individu. Dan kompetensi yang terakhir, ini menerapkan penanganan reservasi rombongan. Untuk keterampilannya menangani reservasi rombongan. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu front office department itu apa sih gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar, ini adalah areanya front office. Seperti yang di lab kita, ya kita sudah memiliki ini area front office, front desk, dan juga lobbynya. Nah, di sini adalah proses ketika tamu ya, atau calon tamu pertama kali bertatap muka dengan petugas yang ada di hotel ya. Petugasnya siapa yang ditemui? Ini adalah reception ya, atau resepsionis ya. Jadi front office itu adalah departemen di hotel yang berada di bagian depan. Nah, ini makanya front office itu sering disebut sebagai pintu gerbang dari hotel itu sendiri. Karena pintu gerbang, jelas ini tamu akan pertama kali ketemu, kamu bisa menghubungi ataupun melakukan reservasi, kemudian reception, pemesanan kamar, penerimaan tamu ini di front office. Jadi ini departemen yang berhubungan langsung dengan tamu ya. Nah, ini peranan dan fungsi dari front office ya. Kita bahas yang peranan dulu. Peranannya apa? Yang pertama sebagai jantung hotel, sumbu, pusat saraf, ujung tombak. Nah, banyak yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Keberhasilan hotel dalam operasionalnya ini tergantung di front office. Front office lah yang memperkenalkan produk, front office yang menjual produk hotel ya. Kemudian ini sesuai dengan yang
peranan yang kedua sebagai penjual. Ya, jadi yang memperkenalkan dan juga menjual ini adalah front office. Kemudian front office ini bertindak sebagai administrator atau yang mengelola terkait dengan surat menyurat, bisa formulir-formulir ya. Formulir apa saja yang dibutuhkan tamu, baik di front office sendiri, formulir pendaftaran, kemudian bill, tagihan kamar, bill di FB, di laundry, ini yang mengelola ini adalah front office ya. Kemudian sebagai koordinator pelayanan, artinya ketika ada tamu yang datang, front office lah yang akan mengatur ya, atau menyampaikan kepada departemen-departemen terkait dengan kedatangan tamu tersebut. Misalkan ketika ada tamu yang check-in, segera mungkin front office ini akan menghubungi housekeeping ya. Untuk apa? Untuk menyiapkan kamarnya ya, kamarnya segera dibersihkan, kemudian dilengkapi fasilitasnya ya, sampai dengan kamar itu siap untuk ditempati oleh tamu. Yang kedua, front office juga harus berkoordinasi dengan F&B ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan welcome drink-nya, terkait dengan breakfast coupon ya, atau meal coupon. Nah, ini terkaitan dengan pelayanan makan dan minum tamu selama di hotel. Kemudian yang kelima, peranannya sebagai sumber informasi. Nah, front office ini karena berada di depan, jadi paling mudah dihubungi tamu, sehingga jika tamu membutuhkan informasi apa saja, tamu bisa bertanya di bagian front office ya. Peranan yang terakhir ini sebagai pembentuk citra atau image builder ya. Pembentuk citra ini adalah image yang baik. Makanya ada orang yang bilang bahwa di front office ini terbentuklah first impression, kesan yang baik yang pertama kali didapatkan oleh tamu ini berada di front office. Jika di front office tamu mendapatkan layanan yang baik, kemudian tamu pelayanannya cepat ya, kemudian akurat, itu akan menimbulkan citra yang positif ya. Citra positif ini akan membentuk image, kalau di depan saja saya sudah mendapatkan pelayanan yang baik, berarti nanti selama saya menginap pasti saya juga akan mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, ini bisa dinikmati ataupun bisa dirasakan oleh tamu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah fungsi dari front office ya. Front office memiliki fungsi-fungsi ini terkait dengan bidang pekerjaan yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah menjual kamar ya, karena produk kita adalah kamar, jadi front office harus bisa membuat ataupun menjual kamar yang kita miliki. Kemudian yang kedua, ini memberi informasi tentang layanan baik di dalam maupun di luar hotel. Nah, tadi sebagai perannya adalah sumber informasi. Ya, kemudian fungsi berikutnya mengkoordinasi pelayanan kepada tamu. Tadi berkoordinasi dengan departemen-departemen di luar front office. Contohnya tadi ada housekeeping, ada F&B ya. Kemudian menyusun laporan status kamar. Nah, jadi setiap kali ada tamu yang check-in, berarti status kamar akan berubah, yang semula kosong sekarang terisi. Nah, nanti kalau terkait dengan status kamar yang sudah dibersihkan, nanti laporannya berdasarkan dari housekeeping gitu ya. Kemudian menyelenggarakan pembayaran tamu. Nah, ini jadi menerima pembayaran tamu baik secara cash maupun kredit ataupun
melalui credit card, bisa juga melalui guaranteed letter. Nah, ini pembayaran yang menerima adalah front office. Ya, kemudian menyusun riwayat kunjungan tamu. Jadi setiap tamu yang pernah menginap di hotel kita ini akan dibuat laporan, ya, laporan riwayat kunjungan tamu atau disebutnya guest histories report. Nah, fungsinya apa? Nah, ini misalkan nanti pada saat situasi seperti sekarang ini, pandemi, ya, tingkat okupansi atau tingkat kunjungan tamu di hotel kita ini rendah atau low season, kita bisa menghubungi tamu, ya, yang sudah pernah menginap untuk diberikan misalkan diskon khusus ketika menginap di hotel kita, atau memberikan layanan spesial. Nah, jadi seperti itu. Ini fungsinya dari guest histories report. Kemudian berikutnya menangani layanan komunikasi melalui telepon. Ya, setiap ada telepon, baik itu dari tamu di luar hotel untuk tamu kita di hotel atau sebaliknya, ini yang menangani adalah di bagian front office. Ya, ini yang bagiannya namanya phone operator. Dan yang terakhir ini adalah menangani barang bawaan tamu. Jadi semua barang bawaan tamu ini nanti ada petugas yang membantu membawanya, baik pada saat check-in, pada saat pindah kamar, atau pada saat check-out. Ya, itu ya peranan dan fungsi. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah struktur organisasi di front office. Ternyata di front office itu tidak hanya ada beberapa orang gitu, tetapi ini banyak sekali ya. Mulai dari ada front office manager, asisten front office manager, kemudian ada eksekutif, ya, eksekutif line manager. Nah, ada GRO, ada safe operator dan sebagainya. Kemudian kalau yang di bagian petugas yang di depan di front desk ini ada reception, reservasi, doorman, kemudian bellboy dan sebagainya. Ya, ini struktur organisasi. Struktur organisasi itu kalau misalkan vertikal ini menunjukkan bahwa garis kepemimpinan atau petugas bertanggung jawab kepada siapa. Tapi kalau yang horizontal, ya ini adalah bagian dari ataupun tugas kita. Ya, demikian. Kita lanjutkan. Ini departemen apa saja yang berhubungan dengan front office. Nah, tadi di awal pada saat saya menjelaskan peranan atau fungsi, disampaikan bahwa front office itu adalah sebagai koordinator. Nah, koordinator berarti dia akan berhubungan dengan departemen-departemen lain, ya. Departemen apa saja yang berhubungan dengan front office? Ini ada housekeeping, ada food and beverage, kemudian ada HRD atau personalia, kita sering menyebutkannya, kemudian accounting, kemudian ada maintenance atau engineering, dan juga security. Ya, tugasnya apa saja? Nah, ini sudah saya rangkumkan. Ya, ini yang berhubungan FO dengan housekeeping. Nah, masalah status kamar tadi. Kalau status kamar terkait dengan tamu yang check-in atau check-out, ya, ini front office yang tahu ataupun yang dasar untuk membuat statusnya. Tapi kalau terkait dengan kamar, ya kamarnya sudah dibersihkan atau belum, sudah siap atau belum, ini nanti front office akan meminta informasi dari housekeeping, karena housekeeping yang paham, yang tahu betul kondisi di kamar. Ya. Kemudian housekeeping juga akan berhubungan dengan front office terkait dengan room diskrepensi. Ya, apa room diskrepensi? Ini adalah perbedaan status kamar antara data yang di front office dan juga housekeeping. Jadi nanti masing-masing dari departemen ini akan menunjukkan laporannya, kemudian akan dibuatlah room diskrepensi ini yang betul.
ya. Status kamar yang sebenarnya di kamar seperti apa, ini tertulis di room deskripsi. Ya. Kemudian masalah perpindahan kamar, baik tamu biasa maupun VIP. Tak jarang bahwa di hotel itu tamu ingin pindah kamar dengan alasan mungkin ada kerusakan. Boleh, ya, selama memang kamar itu tersedia dan tamunya mau, ya, memenuhi ketentuannya. Misalkan kalau pindahnya naik tipe, berarti membayar lebih tinggi dari yang kamar yang ditempati sebelumnya. Ya, nanti ini yang FO akan berkoordinasi dengan housekeeping. Kemudian yang terakhir masalah housekeeping report. Nah, jadi laporan-laporan di housekeeping itu nanti juga akan disampaikan kepada front office, ya, untuk ditindaklanjuti. Baik, berikutnya ini adalah hubungan antara front office dengan food and beverage. Nah, kalian tahu bahwa food and beverage ini adalah yang mengurusi masalah pelayanan makan dan minum. Nah, apa saja nanti hubungan kerjanya? Satu, ini penanganan daily buffet, ya, di coffee shop untuk tamu rombongan. Nah, biasanya ini akan ada disiapkan khusus untuk tamu rombongan ketika dia membutuhkan pelayanan makan dan minum, ya. Kemudian juga terkait dengan meal coupon, breakfast coupon, ya, ini untuk sarapan pagi setiap harinya. Jadi data yang tahu berapa jumlah kamarnya ini diperoleh dari front office, ya. Kemudian adalah untuk pemesanan complimentary. Complimentary apa? Ini adalah pelayanan yang cuma-cuma atau gratis. Biasanya untuk tamu-tamu spesial. Misalkan di kamar ada tamu VIP, kemudian sesuai dengan kebijakan hotel, tamu VIP ini mendapatkan buah setiap hari. Nah, ini nanti pihak front office akan menghubungi food and beverage untuk menyiapkannya, gitu ya. Kemudian masalah di function room. Nah, function room ini adalah ruang serbaguna, bisa untuk meeting, bisa untuk acara-acara seperti ulang tahun, mungkin pernikahan. Nah, seperti itu. Ini juga front office akan menghubungi ke food and beverage untuk menyiapkannya, ya, terkait pelayanan makan dan minum. Kalau untuk penyiapan function room-nya sendiri, nanti front office akan menghubungi pihak housekeeping, gitu. Kemudian ini ada penanganan minuman selamat datang atau welcome drink. Jadi setiap tamu yang datang di hotel, setelah dipastikan tamunya ini akan menginap, ya, ini harus ataupun diberikan minuman selamat datang. Kemudian yang terakhir adalah penanganan meal coupon. Jadi pembuatan meal coupon bagi tamu yang ingin sarapan pagi atau breakfast setiap harinya di hotel kita. Nah, kita lanjutkan. Ini front office dengan HRD atau personalia. Ya, personalia ini adalah bagian yang mengurusi masalah karyawan, baik penerimaan karyawan, kemudian training, mutasi, promosi, ya, kemudian hotel tour dan sebagainya, sampai dengan biasanya kalau ada pengurangan karyawan atau PHK. Ini semua yang mengurusi adalah front office HRD, ya. Baik, berikutnya. Nah, front office dengan engineering atau maintenance department. Ini terkait dengan kerusakan barang-barang yang ada di hotel kita, termasuk yang digunakan oleh front office. Jika misalkan ada jaringan internetnya tidak lancar atau ada listrik, terkait dengan listrik ada kerusakan, atau safe deposit ada kerusakan AC dan sebagainya, front office akan berhubungan dengan engineering, ya, untuk memperbaikinya, gitu ya. Termasuk di situ ada
membuat kunci duplikat. Ya, tak jarang kunci itu sering hilang baik disebabkan oleh tamu ataupun pihak hotel. Nah, untuk bisa membuka berarti harus ada kunci duplikat. Nah, kita bisa minta ke bagian engineering ya. Baik. Nah, ini adalah kerjasama antara front office dengan accounting. Ya, accounting itu apa? Bagian mengurusi masalah keuangan. Ya, nanti hubungannya terkait dengan apa? Satu, penagihan kartu kredit ya yang dibayarkan oleh tamu. Kemudian masalah petty cash, pembayaran secara cash, masalah safe deposit box ya. Kemudian masalah remittance of fund. Ini adalah laporan penjualan kamar setiap harinya. Nah, ini akan berhubungan dengan accounting, termasuk juga soal penggajian dan juga overtime. Nah, ini masalah keuangan. Nah, yang terakhir ini front office dengan security department. Ya, berhubungan apa? Karena security ini adalah tugas yang menjaga dan menjaga keamanan seluruh area hotel. Ini terkait dengan satu, penjagaan kamar dan juga fasilitas yang ada di hotel ya. Kemudian menjaga keamanan bagi atau untuk tamu-tamu yang skipper. Anak-anak tahu skipper? Skipper itu adalah tamu yang meninggalkan hotel atau check out tanpa menyelesaikan pembayaran. Artinya tamunya kabur. Setelah menginap kemudian diam-diam dia check out ya, pergi. Nah, ini juga perlu diawasi. Biasanya ini untuk tamu-tamu yang sedikit membawa barang bawaan ya. Kemudian juga terkait dengan barang-barang milik tamu hotel dan pengunjung yang lain, ini juga menjadi tanggung jawab dari security ya. Terus yang terakhir, memberikan perasaan aman kepada tamu, karyawan dan pengunjung, baik secara fisik maupun rohani ya. Jadi selama tamu menginap ini harus dipastikan bahwa tamunya dalam keadaan yang aman ya. Nah, ini yang terakhir ya, tadi saya sampaikan terkait hubungan kerjasama antara security dengan front office ya. Terima kasih. Nanti di bagian terakhir ada tugas dari saya ya. Tugas dari saya ini adalah menjelaskan ataupun tuliskan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi yang ada di struktur organisasi front office. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sampai ketemu di lain waktu untuk minggu depan. Nanti Miss Helda yang akan memberikan materi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, pandemi segera berakhir, kita bisa ketemu tatap muka, praktek di sekolah seperti biasa. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!